Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Wa qala ta'ala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanha. Sadaqallahul azim. Bapak Imam Khatib Bilal Garim, baik dari Masjid Al-Hilal maupun masjid-masjid yang diundang di sekitar Masjid Al-Hilal yang kami hormati, Ketua RW dan Ketua RT di lingkungan Masjid Al-Hilal yang kami hormati, Ketua BKM beserta pengurus yang saya hormati, Ketua Majelis Ta'lim beserta anggota yang saya hormati. Ada di antara kita ini hadir Qori kita Ananda Dori Setiawan yang suaranya sudah kita dengarkan, dan beliau adalah Qori provinsi untuk di tingkat nasional, sudah beberapa kali tampil di tingkat nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus karena anak, saya pakai waktunya agak 10 menit dulu ya. Ya. Kita tidak lama, 10 menit aja. Tolong tenang sebentar. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur itu melapangkan pikiran, menenangkan jiwa, melemakkan tidur, menyenyakkan tidur, melemakkan makan, melancarkan betul. Nah ini kan enak segala bagi kita tuh. Orang yang bersyukur tuh kata Nabi, besok pagi dia bangun, badannya sehat, anak bininya sehat, makan untuk dimakan hari itu ado. Itu seolah-olah dunia lah dikumpulkan untuk dia. Bayangkanlah. Besok pagi bangun, badan sehat, anak bini sehat, ada makanan hari itu seolah-olah dunia dikumpulkan. Kita tidak cah itu. Besok sehat, anak bini sehat, makan untuk sebulan yang akan datang masih ada. Bensin full, sesekali ada caleg ngantara 100-200. Apa lagi? Nah itulah yang penting kita syukuri. Nah, alhamdulillah, insyaallah kita yang hadir di sini sehat jasmani dan sehat rohani. Yang selanjutnya, kalau nak baca cerita Isra Mi'raj ini di Google banyak. Kalau nak dengar ceramah, tinggal panggil aja di YouTube. Ustaz Nur Somad ada, Adi Hidayat ada, nak Khalid Basalama ada. Nah yang kita ini dari sisi-sisi macam mana kehidupan kita kaitkan dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu apa hikmahnya bagi kita? Tidak total kita cerita itu. Kemudian kita juga bersyukur bahwa kita hadir di masjid ini rasanya sejuk karena AC-nya full, ambalnya tebal karena baru. Itu semua adalah dari kerja dari BKM, mengumpulkan duit kita sehingga diwujudkan dalam bentuk ini. Amal dari kita untuk kita dan pahalanya untuk kebersamaan. Luar biasa. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum masuk ke materi. Kita awali dengan penyesalan. Macam-macam penyesalan tuh. Ada sesal harian. Nyesal harian tuh temakan sambal. Tematan cabai setan, cabai iblis kata orang, itu neter lidah.
Besok makan nyari sambal lagi. Itu namanya nyesal harian. Ada nyesal mingguan, kependean motong kuku. Neter juga gitu alang kepedihnya. Minggu depan motong kuku lagi. Ada nyesal bulanan, motong rambut, tidak pakai cermin, pas sudah dipotong, baru tukang pangkasnya ngomong, coba bekaco, pas tidak, persis cetaan gunjing. Iya salam, kata gitu. Tobat aku tidak motong rambut sini lagi. Ada nyesal tahunan, itu ibu-ibu melahirkan. Terjerit-jerit, ampun aku jadilah sekali ini ya Allah. Mati. Tahun depan beranak lagi. Itu namanya nyesal tahunan. Nah ada yang nyesal 5 tahun sekali. Nyesal milik pemimpin. Kita dalam masa tenang. Masa tenang itu tidak boleh kampanye, tapi boleh berpikir. Boleh berkaji, boleh bertanya. Mimpin ini bukan sekedar untuk dia calonnya lah kayo, tidak mikir apa-apa, dia yang kayo, kita tidak. Tapi kita pilih pemimpin yang mampu menjadikan diri kita ini berdaya. Kalau anak kita ini pacak kerja di Republik ini, jangan ngangkut dari Cina situ, itu. Kemampuan kita sama yang kerja orang lain. Nah itu yang kita inginkan. Orang-orang yang memang bisa memikirkan Republik ini, yang agamanya bagus. Orang nanya, menurut Pak Ustadz, siapa yang bakal menang? Lah, saya bukan tukang tenung. Saya bukan dukun. Tidak bisa saya menentukan siapa. Tapi kalau secara matematik, hitung-hitungan, gampang kita ngitungnya tuh. Calon presiden kan ada 3. Dari 3 tuh lah, yang kalah berapa tuh? Yang menang? 1 tuh lah. Jadi itu, iya, yang menang 1. Betul. Bapak Ibu yang saya hormati, gitu. Baru kita masuk ke materi. Isra Mi'raj ini 2 kata, Isra dan Mi'raj. Nah kita awali dari latar belakangnya dulu. Kelahiran Nabi Muhammad diawali dengan kelahiran biasa manusia. Hanya saja beberapa keanehan, ibunya mengandung tidak merasa berat. Lahirnya prosesnya lancar. Kalau kita melebih-lebihkan, nanti kita sendiri bingung. Muhammad kemana berjalan, dipayungi awan. Cerita ini bisa benar, bisa tidak. Karena orang Arab tuh memang orangnya penuh dengan kesusastraan. Maka bahasa Arab itu kaya sekali. Bisa benar, bisa tidak. Ada yang ngomong begitu Muhammad lahir, gempo besar. Sehingga menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah tuh. Yang serempak lahir dengan Muhammad itu banyak. Kelak dia mengklaim, bukan gempo Muhammad, itu gempo aku katanya. Jadi ini sudah lebay sifatnya. Jadi biasa-biasa kelahirannya. Nah, yang menjadi masalah ini ketika Nabi sudah menerima wahyu dan dia dinobatkan oleh Nabi jadi Allah, orang Mekah tidak nerima. Hidup ini Pak nampaknya memang perlu status sosial itu. Ngapa? Kalau tidak ada orang yang pandang kita, tidak ada yang dipandang orang, maaf, doa masuk puasa tidak orang ngundang. Gitu. Kita tengok kemana? Doa masuk puasa. Di mana? Rumah ujung. Tidak diundang. Tidak, katanya. Tadi awak kemana? Ada. Nyelewat tadi aku ada. Tidak ada orang pandang gitu. Nah Muhammad tuh kira-kira model itu. Ngapa? Bukan tidak ada latar belakang. Bukan tidak ada dasar. Itu. Nabi-nabi sebelum Muhammad itu, Isa. Itu dari Palestina. Ibrahim. Itu dari Palestina. Ismail dari Palestina. Nabi Muhammad asli Mekah.
keturunan Quraisy. Jadi sulit diterima betul. Dari mana kau ngaku-ngaku nabi ini? Nah. Yang kedua, betul ada Tuhannya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Nabi nak merubah dari Tuhan patung ke Tuhan Allah. Nah, yang ketiga, orang tidak begitu respect. Dia ini bukan anak raja, bukan anak petinggi. Memang keturunan orang baik-baik. Abdul Muthalib, Abu Talib itu orang baik-baik itu. Tokoh masyarakat, sesepuh bahasa kita. Patah lah. Ya, jangan ya. Bisa patah leher itu kalau salah mutan itu. Ya. Ini. Jadi ini kondisi pada waktu itu. Nah, mulai disegani ini pas menikah dengan Khadijah. Ngapo? Khadijah ini jando kayo. Bukan di Mekah baik. Di sini kalau ada jando kayo aku ndak. Kaya nian Khadijah itu. Luar biasa. Dan dia dagang bukan di Barukoto, bukan di Mega Mall, bukan di BIM, bukan di Pasar Panorama. Sampai ke luar negeri orang bawa misi dagangnya. Kaya nian. Terangkat derajat ini, terlindung Muhammad, karena dengan orang kaya ini tempat kita berteduh. Kalau 100-200 tuh bukan minjam. Kita ngomong minjam dulu, duit 50. Nah, kata kawan. Tidak jadi pinjam meminjam ini nih. Bawalah kelak, payah puluh bertagihan. Mau kasih, kata gitu. Kalau orangnya baik. Nak mengutang, misalkan, pacak dak, nolong dulu, bahan-bahan bangunan ini, nak besi sekian, bawalah dulu, kelak diangsur, kata harganya sama. Kalau orang kaya tuh, nah Khadijah tuh seperti itu, orangnya mulia, orangnya terhormat, terlindungi Nabi itu. Nah, sampai umurnya Khadijah ini meninggal. Yang kemarin orang hormat dengan Khadijah, tidak ada lagi orang hormat dengan Nabi. Masih ada pamannya Abu Talib. Jarak kurang dari sebulan, Abu Talib ini ninggal puluh. Habis sandaran Nabi. Dalam posisi seperti itu, tiap hari Fatimah tuh membersihkan tai unta di kepala Nabi itu. Dilempar orang Mekah tuh. Terakhir itulah ancam bunuh. Nah, Nabi ini pindah ke Taif. Taif ini sekitar 120,7 km dari Mekah. Amun tidak percaya, ukur dewe. Nah, aku Januari kemarin ke situ. Umroh plus ke Taif. Kalau nak umroh plus ke Taif lagi bareng UJH, 19 April nih kita berangkat. Gitu. Berapa Pak Ustadz? Oh, kita gratis. Cuman bayar pesawat dengan hotel aja. Itu. Jadi 19 April ini berangkat lagi dari Taif itu. Nah, di Taif ini daerah pegunungannya. Kira-kira kayak Bandung gitu, dingin ya. Tanah strukturnya sama, batu keras juga, tapi subur. Indah di situ tuh. Nah, ini daerah Taif tuh. Jadi curam-curam tebingnya. Nah, berlindung ke sini nih karena salah satu dari suku situ namanya Bani Sakib. Bani Sakib ini asal paman-pamannya tuh banyak dari Bani Sakib ini. Berharap perlindungan dari paman. Apa kata justru tokoh-tokoh Taif tuh ngomong kayak orang-orang miskin, kayak budak-budak tuh lemparkan bele itu. Pakai bele ngomong. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa dakwah, dilempar ke sini ke situ. Nah, yang ngawanin situ Zaid bin Haritsah. Masang punggung Zaid bin Haritsah nih, mati udim. Yang penting Nabi terlindungi. Sampai Nabi itu meletakkan sikunya satu tempat dan itu jadikan sejarah. Berlindung dari lemparan itu. Dibuat masjid, kira-kira sebesar ruangan ini, masjid orang kecil, namanya Masjid Kuk. KUK, Masjid Kuk. Masjid Siku. Itu letaknya di pinggir jalan di Taif, tidak dipakai sebagai sejarah di situ masjid itu. Nabi bersandar. Kita dengar sejarah, baca sejarahnya aja. Ini kan karena kemampuan saya bertuturnya memang tidak mumpuni bidang itu. Kalau kita baca ya Allah, netes air mata kita.
Nanggung Zaid bin Harithah itu mati sudah, yang penting Nabi terselamatkan. Kena juga pala Nabi itu berdarah. Sampai Jibril turun tuh kan, itu kan sudah luar biasa. Turun Jibril nanyo dengan Muhammad tentang perlakuan orang. Gendak namat. Encit kata ya. Bahasa Jibril ini cak itu. Itu. Cak mana kira-kira mana Nabi? Kita himpitkan tuh dengan gunung nih. Kata Nabi jangan. Ini berdoa Nabi, Allah mahdi kaum ya Rabb. Wahum layak lamun. Kasih hidayah dengan Tuhan Allah. Tuhan tidak paham. Geleng kira-kira Jibril. Dikasih pertolongan malah didoakan. 10 hari di Taif itu. Tapi kenanggungnya sama kayak Belanda Jepang. 250 Belanda jajah kita. Biasa-biasa. Jepang 3 tahun. Why? Lebih dari PKI Jepang itu. Ganasnya. Kondisi model itu. 10 hari di Taif itu lebih kejam dari 11 tahun di Mekah. Tidak telok di situ. Kondisi seperti itulah disebut dengan tahun Amul Huzn. Bini mati, paman mati, berharap berlindung dulu, justru dapat ancaman bunuh. Baik di Mekah maupun di... Nah, kalau kita ada orang model itu, jangan diajak beragam, membunuh juga. Orang lagi tertekan, orang lagi banyak masalah, hiburlah. Jangan kita tambah tekan lagi. Tahu model kau ni mati pacak, nah kau kata kan, berbunuhan kelak. Nah maka Allah kasih hiburan cur bagi Muhammad ini, tidak tanggung-tanggung ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Menghibur Muhammad sekaligus sebagai peringatan bagi kita tentang dahsyatnya kalau Allah berkehendak. Itu disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Lazimnya kalau kita mengikuti sejarah itu 27 Rajab. Apakah betul 27 Rajab? Tentang hal ini banyak diperdebatkan tentang itu. Tapi yang jelas kita peringati Isra Mi'raj. Saking pentingnya Isra Mi'raj ini, Allah buat satu surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Isra. Nah Isra Mi'raj ini 2 peristiwa yang kejadiannya bareng Isra dengan Mi'raj. Isra itu di surat Al-Isra ayat 1 itu dibacakan oleh Dori tadi. Kemudian yang Mi'raj ini di An-Najmi ayat 12 sampai 18. Jadi Isra-nya di surat Al-Isra, Mi'rajnya itu An-Najm atau An-Najmi 12 sampai 18. Ini latar belakang Isra Mi'raj. Nah, kita uraikan sedikit tentang Isra Mi'raj ini. Kondisi masyarakat Arab sudah mulai ada yang beriman, yang tokoh-tokoh kerasnya seperti Abu Bakar, Umar sudah mulai masuk ke Islam. Rasul diberangkatkan Isra Mi'raj itu. Allah mulai dengan kalimat ini dengan Subhana. Artinya maha suci. Tidak ada yang menandingi Allah dan tidak boleh kita menuhankan selain Allah. Yang jadi masalah kita sekarang ini lebih menuhankan dunia daripada Allah. Misal, dia 2 bulan lagi nak pensiun. Mulanya beleng-beleng tuh. Ngapa? 2 bulan lagi pensiun, mati kita. Mati kita. Ya siapa tahu mati besok. Itu. Nak ngapa kita pusing pensiun dengan tidak pensiun? Itu. Musim kemarau, sawit tak berdua. Macet gitu. Apa rezeki kita cuma dari sawit? Tidak. Itu. Luar biasa. 3 bulan kemarau kemarin Pak. Kita masih makan 3 hari. 3 kali sehari. Sekarang itu, toko beras yang paling besar di Bengkulu ini namanya Sumber Kenyang. Cek harga beras itu. Paling kecil yang 23. 23.000 secupak. Gitu. Itu yang paling kecil. Naik lagi harga beras. Insya Allah kita masih makan 3 kali sehari. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita bertuhankan kepada dunia, sempit kita, Pak. Gitu. Bertarung untuk merebutkan kursi caleg itu banyak.
Itu. Nah, dalam banyak seperti itu, tidak banyak yang jadi. Kelak yang jadi cuma 45 di anggota DPR provinsi. 4 yang ke Senayan, wakil Bengkulu nih. 4 DPR, 4 DPD. Itulah yang jadi. Kalau di kota kabupaten masing-masing sesuai dengan jumlah penduduk. Tapi yang ikut kontestasi ini banyak. Apakah dia tidak terpilih nanti? Habis rezekinya? Tidak. Itu. Nah, kita bertuhankan kepada Allah. Nah, ini yang dimaksudkan Allah subhana itu. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa kemampuan Allah kalau ingin berbuat cukup dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kalau kita sering menyebut subhanallah subhanallah itu jadi tasbih dia. Orang galak salah kita nih. Minjam dulu tasbih itu. Nak ngapot pinjam, kita pacak nyebut dewek subhanallah subhanallah subhanallah. Itu tasbih, tidak usah dipinjam. Kalau biji-biji itu, tidak tahu saya namanya. Tasbih itu subhanallah. Takbir itu Allahu Akbar. Itu tahlil itu la ilaha illallah. Nak ngapa dipinjami tasbih? Kalau itu hitungannya bukan subhanallah baik. Alhamdulillah dihitung di sini juga. Cuman karena kita tidak ada namanya, kita sebutlah biji-biji itu tasbih. Kalau nyodowo namanya lato-lato. Gitu. Ini tasbih. Tasbih itu subhanallah. Bukan biji-biji yang seperti itu. Kenapa dengan subhanallah? Supaya kita makin kuat iman bahwa ini kejadian yang luar biasa. Untuk Allah perlihatkan kepada kita. Asra itu menunjukkan supaya kita alangkah hebat Muhammad. Pacak sampai ke langit. Bukan Muhammadnya yang hebat. Allah. Ini bukan maunya Muhammad. Itu. Bukan maunya Rasulullah, maunya Allah. Kalau maunya Muhammad, mana telok Mekah ke Palestina itu? Kalau ditengok dibaca dalam buku Terpesona di Sidratul Muntaha karya Agus Mustafa, jarak tempuh Mekah Madinah itu 0,00 detik, 1/1000 detik. Macam mana 1/1000 detik itu? Mekah Palestina. Kemudian naik ke langit. Langit itu 2, Pak. Langit yang bisa kita tengok itu kemampuan mata kita tengok. Ada lagi langit di atas itu namanya langit malakut. Para malaikat tuh di situ tempatnya bersemayam. Nah, kita berada di lain dimensi. Di antara kita ini banyak malaikat, setan, iblis. Kalau orang lagi pengajian model ini, malaikat namanya Ma'arij. Ma'arij itu turun naik. Dia tengok siapa yang kerjanya selfie manjang dicatatnya. Siapa yang tekantuk-kantuk cak beruk itu ditulisin tuh. Siapa yang tekun nyimak dicatat. Itu kerja malaikat. Ma'arij turun naik malaikat tuh. Ribuan malaikat di antara kita nih. Tapi nggak punya tidak temburan dengan kita. Kita beda dimensi. Setan iblis ada juga di antara kita nih itu. Nah ini tentang keberangkatan Rasul. Asra itu menunjukkan bahwa itu bukan maunya Rasulullah. Muhammad tidak ada dayanya untuk sampai ke situ. Jangankan pesawat, sepeda aja belum ada waktu itu. Andai kata kini pun Isra Mi'raj itu Nabi masih hidup, kita juga mungkin tidak percaya. Itu. Kemudian Allah tulis di situ abdihi. Padahal Rasul itu sudah jadi Rasul, sudah jadi Nabi. Ngapa Tuhan tidak buat kalimatnya Subhanalladzi asra bi rasulihi ida. Subhanalladzi asra bi nabihi, tapi abdihi ini untuk menangkal, untuk menangkis pendapat orang. Rasul itu memang Isra, tapi dalam mimpi. Ada yang ngomong, oh tidak, mimpi. Berangkat nian, tapi ruhnya baik. Abdihi ini Allah ingin ngasih tahu bukan ruh, bukan mimpi, ruh dengan badannya berangkat. Kok iso? Lah pakai alat. Ada kendaraan namanya buruk. Jadi abdihi itu menunjukkan bahwa Rasul berangkat bukan mimpi, bukan ruhnya bayar, ruh dengan jasadnya berangkat. Itu satu. Yang kedua, abdihi itu hambanya. Pernah sekitar 7 tahun yang lalu terbongkar oleh Metro TV tentang Keraton Jogja. Abdi dalam tuh gajinya sebulan 75 rupiah. Pernah itu kan?
Rp75. Tak pernah abdi dalam itu demo dengan gaji sebenarnya. Kenapa? Dia bukan mengandalkan gaji, tapi dia pengabdian. Pengabdian itu menjadi kebanggaan. Nah, abdihi itu. Rezeki kita ini beda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang setengah kaya, ada yang setengah miskin. Itu. Nah, tapi kalau kita mengabdi kepada Allah, bukan ukuran tentang kaya tidak tuh. Sebab Allah sudah jamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun makhluk bergerak di muka bumi Allah ini kecuali Allah jamin. Bergerak dikit. Ngapa Musa mulut ini? Ada rokok dah? Ada kata no. Bergerak dikit itu. Asal kita bergerak, rezeki pasti ada. Sudah dijamin oleh Allah tentang hal yang demikian itu. Tinggal penghambaan kita. Nah, Nabi Muhammad ini, wallahu akbar, luar biasa penghambaannya. Walaupun dosonya tidak catat, surgola pasti. Tapi sholatnya sampai bengkak kakinya. Nah, tinggal itu. Macam mana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita ringkaskan cerita ini, terbang dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Padahal rumah Nabi itu tidak jauh dari haram itu. Ngapa tidak dari rumah baik? Ngapa dari masjid? Karena masjid ini adalah rumah Allah. Orang yang datang ke masjid ini batinnya tenang, masalahnya tidak ada. Buktinya hari Jumat banyak orang terkantuk dengar khutbah tu. Mustahil orang pacak tidur kalau hatinya tidak tenang, pikirannya tidak tenang. Kita kalau pikiran tenang, gampang ngantuk, Pak. Kalau nak nengok orang sulit tidur, tunggu tanggal 15 lah. Banyak yang sampai ayam berkokok tidak tidur. Lama 4 juta 2 suara, caca. Oh, belum tidur. 2 juta 2 suara. Ya Allah. Percuma bersana, katakan anak. Dah wacanya tidur. Batinnya tidak tenang. Ada yang sampai sesendok ngalir di bawah tu. Ada yang pakai dibangunkan. Oi, semayang. Lakomat. La ilaha illallah. Berarti lelah dia tidur itu. Macam mana pacak tidur? Karena batin tenang itu. Balik ke rumah tu. Macam-macam pikiran. Gulai habis lah. Hari nak hujan lah. Itu. Terpikir dengan kita tu. Macam mana besok lah pikir. Kalau di masjid, nah itu masjid. Maka kalau tidak tenang, pergilah ke masjid. Insya Allah tenang. Kalau misal sego tidur, tak usah minum-minum pil yang bisa mereka tidur. Baca baik surah Yasin. Yasin, walaupun nah ini luar biasa. Tidak langsung ke Aqsa nih, tapi singgah dulu di Tursina. Apa itu? Bukit yang tempat Musa berdialog kepada Allah. Turun, kata Jibril. Ngapo? Solat 2 rakaat. Lama tak di sini? Ngapo? Nak update status? Tak usah, kata Jibril. Solat aja. Berangkat ke Bethlehem. Apa itu? Tempat Isa lahir. Lama tak di sini? Tidak, solat 2 rakaat baik. Nak ngapo kau? Nak selfie sebentar. Tak usah, kata. Naik lagi, baru ke Aqsa. Kalau nak jemput perintah solat, maksud saya, kan Nabi lah solat. Jadi apa ini? Akhlak, kita cerita. Kita gantungkan dulu itu. Lalu berlanjut di Aqsa itu, Nabi di atas batu. Masjidnya belum ada waktu itu. Nah, ketika Nabi ke atas, batu itu nak ikut sampai sekarang batu itu diikat. Disebut orang situ batu gantung namanya. Pakai tali kapal diikat. Nah, yang hebatnya lagi, di batu itu ada satu lubang yang muat tangan. Ada orang Indonesia pernah umroh, diajak oleh marbot Masjid Aqsa itu ke bawah. Ditengokkannya batu
Yang ini, kenapa diikat batu ini? Batu ini dulu ketika Rasul Isra nak ngikut ke langit. Lalu disuruh dia masukkan tangan ibu ke situ. Ibu itulah seuzon, pasti lanang ini nak jual parfum. Dimasukkannya, coba cium, harum itu. Parfum apa nih? Kata anak tuh, saya dari kecil tahunya sampai sekarang tidak tahu parfum apa itu, bukan parfum, memang wangi dengan sendirinya. Oh, memang wangi, tidak di parfum, tidak, memang wangi. Kenapa? Di situ tempat jatuhnya jenggot Nabi. Yang bau harum itu. Nah sekarang tidak ada lagi jenggot itu di situ. Jenggot Nabi itu ada di Museum Mesir. Bukan di Museum Padang Harapan. Di situ jenggot Ustaz. Di situ. Harum baunya, wangi. Sampai sekarang. Tapi jarang orang yang bisa masuk ke situ di bawah masjid itu. Itu batu itu. Itu hebatnya. Lalu naik ke Sidratul Muntaha. Kuasa Jibril batas Sidratul Muntaha. Rasul dan buruk naik lagi ke atas itu ke Mustawa. Bukan Mustafa. Mustafa itu orang jembatan kecil. Lah meninggal orangnya. Penyalon. Itu Mustafa gitu. Mustawa. Dari situlah muncul perintah sholat. Nah perintah sholat ini tidak semerta-merta untuk sholat, sebab dalam surat Maryam ayat 31 itu Allah menceritakan tentang sholatnya Nabi Isa. Dalam surah Maryam ayat 55 itu Ismail nyuruh anak bininya sholat. Dalam sejarah Nabi Sulaiman, Sulaiman itu mati sedang tegak. Dikatakan mati sedang sholat. Adam diusir dari surga, menangis sujud 2 tahun dia sujud. Baca Rabbana zalamna ampusana wa illam takfilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ditegur oleh Jibril. Col cukup sujud sekali dedam, sujud 2 kali. Itulah makanya sujud kita tuh 2 kali. Itu sholatnya Nabi ada. Berarti dari awal sudah ada sholat ini. Nabi ini karena dia Nabi terakhir menyempurnakan sholat itu. Sedangkan perintah sholat sejak dari Nabi Adam sampai ke Muhammad sudah ada perintah itu. Ketika turun dipertemukan kepada Nabi Musa ini bukan sekedar pertemuan biasa. Tapi pertemuan yang memang luar biasa hikmahnya. Karena Musa ini Nabi yang juga sangat dekat kepada Allah. Cak kita WA-an Musa itu dengan Tuhan. Dia pernah minta, Allah ketemu ya. Di mana kata Tuhan? Di Marola. Wah sempit situ katanya. Tak jadi di Marola, di Bukit Tursina. Kata Tuhan, kalau tidak teluk itu. Apa kata pingsan Nabi Musa? Tidak bisa. Kalau ada orang minta sesuatu kepada Musa, Musa langsung kepada Allah. Pernah Musa ini, baca sih dalam sejarahnya, bertanya dengan Allah. Ya Allah, siapalah tetangga aku di surga kalau ada? Kata Musa, bujangan dusunnya di bawah kaki Bukit Tursina. Kau cari ke situ. Dicari Musa sampai ke situ. Ketemu lanang tu. Kau namun syanu. Iyo. Ngapo? Tak tanya aja nak bertandang. Awak siapa? Kata. Aku Nabi Musa. Weh, maaf Nabi. Aku tidak tahu, tidak ada balihonyo. Ada apa? Kata Nabi. Duduk dulu Nabi, aku ada kerja sebentar. Dia masuk ke dalam tu. Keluar. Bawa mange. Mange itu kaput. Kaput itu celeng. Lanang ni mandikan babi itu, disabunkannya, dibersihkannya, digosoknya, sudah tuh dilapnya pakai handuk, diciumnya. Kata Musa, kalau salah Google Map ni tadi. Masuk tetangga aku melihara mange kaput ini. Dikeluarkan, dimasukkan yang itu, dikeluarkan, besar lagi. Dimandikannya. Selesai, Nabi ngomong, sini. Ngapo? Islam tidak kan? Islam Nabi. Men ke Islam ngapa melihara babi ni? Apa kata lanang? Nabi, itu mak bak aku. Mak bak aku kandung. Mak bak aku ni lu jahat nian. Ingkar kepada Allah.
galak ganggu orang, jahat luar biasa. Nah pas nak masuk rumah, petir nyambar, nembak mak aku tuh, berubahlah jadi babi. Dari dulu sampai sekarang. Itu. Aku terus berdoa supaya Allah merubah wujudnya, tapi belum dikabulkan oleh Allah. Nah itulah saya pikir, kalau itu jahat, jangan galak main di luar, tembak petir lah, jadi babi. Nah, itu. Nah yang ingin saya sampaikan, Nabi Musa ini salut mak baknya babi masih diurusnya seperti ngurus mak bak seperti itu. Kita kadang mak bak kita cuma butuh urut kadang-kadang gengsi nampakkan depan orang. Kita bangga dengan kondisi sekarang, tak usah. Ngapo? Yang seangkatan dengan saya lahir tahun 70-an. Tidak ada yang adik-beradiknya 4-3 tuh. Kalau ada orang dulu orang beranak 5, itu hina. Ngapo? Tidak subur. Berapa anak kau? 5. Iya. Alangkah dikitnya. Anak orang tuh 9, 11, 13. Anaknya 13 mati 5, masih ngakak bapak kita. Hahaha. Ngapo? Mati 5 dari 13 itu ada 8 lagi. Gampang. Anak orang sekarang 2, mati 1, tinggal 1, mati 1 lagi, habis. Nak buat lagi sumur lah kering, keran lah macet. Nah, kenapa? Nah ini masalahnya. Mak-bak kita dulu jangankan sarjana, entah sekolah entah tidak, tapi sejelek-jelek seburuk-buruknya kita sekarang hasil pendidikan dari mak-bak kita dulu. Maaf, kita anak sampai S1, S2, S3, S4, kita tidak sadar kebanyakan S ini bisa membeku. Anak sekarang orang ngecek, gaek kau sakit, antarkan ke IGD ya, aku lagi rapat sebentar, apret. Maknya sakitnya nyuruh orang ngantar. Kalau kita dulu tidak ada, demam mak balik gitu. Tengok, itu. Nah Musa ini salut dengan anak itu, babi mak baknya, dia sangat santun masih dipelihara. Itu. Begitu Musa dengan Allah saking kedekatnya. Ketika sampai ke langit ke-6, kata Musa, apa perintah Allah? Sholat 50 kali. Ay, banyak itu. Tidak telur. Kami dulu besar tinggi itu. Berat melaksanakan itu tuh. Apalagi saya lawan Fir'aun katanya. Fir'aun tuh banyak Bapak Ibu, 170 Fir'aun itu. Yang paling kejam itu yang ketemu Nabi Musa. Gelarnya Fir'aun tuh namanya beda-beda. Yang dia angkatan Nabi Musa tuh namanya Ramses II. Nah yang ketemu di Laut Merah tuh yang Ramses II. Yang Fir'aun paru sebelumnya ada yang kejam ada yang tidak. Tapi tidak ada mengalahkan kejamnya daripada Ramses II itu. Wah nanggung katanya. Umat kamu tuh kelak kecil-kecil. Kamu Nabi akhir zaman. Nak ngerjokan ini berat. Umat kamu tuh kelak kecil-kecil. Jangan-jangan stunting-stunting kelak. Apalagi disuruh makan asam sulfat. Jadi samsulnya kelak. Nah, kata Nabi Musa. Memang dari dulu ada asam sulfat itu. Nah, jadi macam mana kata Rasul? Minta kurang lah. Lah apa Tuhan ayah? Minta aja. Kata. Aku biasa dulu cak itu. Jadi kurang 5 sampai terakhir 5. Itu pun masih disuruh Musa. Minta 2 kali bayar setahun. Ya, kurang 5 kata Musa. Tidak lemah kita. Saya tidak kebayang Pak kalau sholat itu 50 kali dulu. Agak kalang kerepot kita. Pak penghulu nak nikah agak repot kita. Pak penghulu ngomong wali nasab. Sini Pak. Saksi ini. Saksi Dino ini dah. Oke, seperangkat alat sholat apa namanya? Mas kau ini emas Pak 10 gram. Oh ini itu. Sudah siap? Saya picit model ini kelak Bapak ucapkan lah ya. Ini masih sedang. Hai Sianu, aku nikahkan engkau kepada anak kandungku dengan mas kawin sekian tunai. Allahu Akbar. Kelak duluan. Kita azan dulu. Urung akad nikah nih kelak. Gitu. Tiap setengah jam azan.
Nah yang 5 kali ini sudah diatur sego kita sholat. Nah itu hikmahnya ketemu dengan Nabi Musa. Nah yang ingin saya sampaikan, perintah sholat itu dari dulu sudah ada, tapi giliran Nabi Muhammad ini menyempurnakan sholat itu. Bapak, Ibu, kalau kita sampai sekarang merasakan bahwa sholat itu kewajiban, kita nanggung ngerjokannya. Kalau kita sholat itu dengan sujud sampai setengah jam, Tuhan tidak butuh sujud kita tuh. Kita ruku dengan khusyuk, Allah tidak nengok ruku itu. Yang Allah tengok itu ketaatan kita. Sedunia ini kita tidak sholat, tidak apa-apa. Tuhan tidak akan turun derajatnya. Dia tetap jadi Tuhan. Sedunia ini orang sholat Tuhan, Tuhan juga tidak terakreditasi A, tidak. Dia tetap jadi Allah. Jadi sholat itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah yang Allah ingin tengok sampai kelak. Dan kita disuruh ke muka bumi ini, wa ma khalaqtul jin wal in illa liya'buduni. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sholat itu tugas pokok bagi kita. Gitu. Nah pilihannya ada pada kita. Maka itulah kita berikrar inna sholati wa nusuki. Sesungguhnya sholatku, ibadahku. Karena terpisah antara sholat dan ibadah. Sholat dulu baru ibadah yang lainnya menyusul. Jangan ibadah baru sholat. Neman umroh, sholat tidak. Lalu itu apa? Wah kalau puasa tidak pernah tinggal dari kecil umur 7 tahun. Semayang, jujur memang belum. Lalu, ngapa model ini kita milih-milih ini? Kalau nyumbang, ada daftar nama aku di 100 sekian itu. Berapa? Ya 300 aku nyumbang. Donatur tetap ke masjid. Memang belum. Laponyo yang model itu tuh. Kurban, hai. Sejak aku ikut kurban tahun 80-an, ngut kini. Tiap tahun aku ikut. Semayang? Semayang, kelak dulu lah yang itu tuh. Bukan cak itu, inna sholati dulu. Sholatku, wa nusuki baru ibadah. Ibadah ini banyak. Kerja kita seperti ini ibadah. Itu. Kemudian kita gotong royong ibadah. Taat kepada suami ibadah. Taat kepada orang tua ibadah. Kita juga senyum kepada saudara kita ibadah. Itu luas sekali makna ibadah ini. Tapi fokus utamanya adalah sholat. Kata orang alim, kata para ulama, sholat itu nikmat, ibadah itu nikmat, iman itu nikmat. Pertanyaannya, ngapo kita tidak merasakan nikmat itu? Nah, ketika kita tidak merasakan nikmat, rohani ini sama dengan jasmani. Ngapo gula ini tidak enak? Karena bak sakit, kata kita. Apa baik kalau sakit itu gula tidak lemak? Kita potong ayam kampung, bak senang apa? Mak di sup. Di sup kita kasih, nah bak gulai sup. Ambil dagingnya kan. Tak usah pakai nasi, bak makan ayam. Nyo lagi sakit. Coba kalau nyo sehat. Cung tu direbus, campur cabai, direbus. Taruh di gilingan cabai itu, terasinya dibakar. Diulek di situ, cung sama cabai rebus tadi sama terasi. Terungnya taruh di magic waktu mulai gelegak tuh. Nah, di apa namanya? Cobekan itulah. Nah, terungnya. Pacak 2 kali nambu. Ngapanya sehat. Jadi bukan masalah gulainya. Ketika sholat itu tidak nikmat, hati kita bermasalah. Imam baca panjang. Waladhdallin amin. Dibaca tabarakalladzi bi aima. Alang kepanjang. Banyak surat lain, bawa tahajud. Jangan pulut mah yang di sini. Pulang itu. Orang baca pakai lagu salah itu. Ketika tidak pakai lagu, iya. Salah pula. Apa yang salah? Hati kita bersalah. Saya galak cerita tentang masalah sholat tarawih. Cobalah lah. Asal malam pertama, malam kedua, pening imam. Macam mana masjid ini sempit.
Nggak usah peningnian. Cuman 5 7 malam itu tuh. Malam berikutnya kelak lapang itu. Luar biasa sempitnya. Tunggu subuh, tidak sampai 2 sab. Sholat terawih itu sunat, tidak sholat juga terawih itu tidak apa-apa. Kita ngantar orang ke rumah sakit, buru-buru balik, ketemu terawih cuma 2 rakaat, jadilah 2 rakaat itu. Tidak mesti harus 8 rakaat. Ini sholat sunat. Yang penting nih sholat. Lah macam mana lagi Tuhan dengan kita? Selama puasa itu ibu-ibu sholat wajib cuma 3. Selama puasa. Tidak usah 5 kali, 3 kali selama puasa. Hati-hati ya. Haram puasa sholat 5 waktu itu. Tapi kalau lagi puasa, sholatnya 3. Sholat subuh, zuhur, asar. Maghrib dengan isya kita tidak puasa lagi. Paham? Lah iya. Kelaknya sholat 3 waktunya. Kalau sedang puasa itu sholatnya cuma 3. Subuh itu lah puasa. Zuhur itu lah puasa. Kalau maghrib itu lah berbuka. Kita tidak puasa lagi. Sebegitu Allah ringankan kita. Nah kita ini bermasalah. Asak misalnya petugas terawih kita nih imamnya luya. Itu mulai dari rakaat pertama. Lah tidak beres hati kita tuh. Lapa lulus. Kata imamnya. Kata kita. Ngapo pulau Ustadz ini didaftarkannya Allahu Akbar jam 12 kelar nih lah. Ampun haram selamat aku malam besok ke masjid ini banyak masjid sekitar ini selama sholat dia menggerutu terus malam besok idak nian dia sembahyang situ lagi pindah ke masjid yang lain. Tidak sadar imam luya itu bertugas di situ puluh malam. Iya salam ketemu lagi. Kalau model itu kita sholat tidak pernah nyaman gitu. Nah masalahnya bukan di imamnya tuh, masalahnya di kita. Ada sesuatu yang bermasalah ya. Sholat itu kalau selama kita merasakan itu kewajiban, dia akan berat kita laksanakan. Sama kayak bayar utang wajib. Ngangsur terus dah. Kebilo lunasnya. Macam mananya kalau utang harus seperti itu. Tapi kalau kita merasakan bahwa ini kebutuhan rohani kita agar rohani kita sehat. Tidak. Nah inilah yang menjadi PR yang tidak berkesudahan. Sehingga ada orang yang sampai usia tua tidak sempat sholat. Ngapa? Bukan jasmani bersemalam. Rohaninya masalah. Ingat Bapak Ibu, Allah sudah sampaikan kaifa takfuruna billah. Macam mana kamu ini masih kafir? Wa kuntum amwatam fa ahyakum. Dulu kamu tuh mati, tidak ada. Allah hidupkan. Seberat apapun masalah yang ada dengan kita, anak narkoba, yang tino hamil tidak tahu lakinya, binilah selingkuh pulo. Tapi kita tidak pernah meninggalkan sholat. Mati kita, habis masalah kita. Hadapilah yang masih hidup. Kita sakit kanker stadium lanjutan. Itu finish tuh. Ini batasnya stadium 4. Nah yang kita stadium lanjutan. Tapi sembahyang sambil kemo itu tidak pernah kita tinggalkan. Mati kita, selesai kanker. Tidak sakit lagi kita. Nah kita mati. Semiskin-miskinnya kita, tapi sholat tidak pernah tinggal. Tidak usah khawatir. Mati kita, tidak lagi kita miskin. Kita lah mati. Nah yang ngaji masalah nih, kita tidak sempat sholat, terus mati. Masalahnya tidak selesai. Di situ masalahnya. Kita tidak baca guyonan di kubur tuh. Ketika Nabi bertanya, Man rabbuka. Kamu nanya. Tidak bisa. Nah itulah makanya setiap kesempatan untuk apa Pak Ustadz sholat ini? Kan sudah disampaikan dalam hayya 'alal falah. Ayo meraih kemenangan. Menang apa?
menang nunggu dunia ini, menang melawan setan. Itu. Macam mana kalau masih berat sholat? Obati. Orang sakit mesti diobati. Kalau kita konsul ke dokter, kata dokter, bapak ini tidak sakit, kecapean. Usahakan banyak istirahat dulu, jangan banyak pikiran, makan yang banyak. Begitu kita ikuti, sehat, kita memang tidak sakit, kecapean. Sama hati kita kecapean. Kasih istirahat. Apa istirahatnya? Ajak baca Quran. Ajak nengok ke rumah sakit jiwa. Awak cantik tapi gilo. Itu. Awak kaya tapi tidak pacak makan apa-apa. Itu. Ada yang di kursi cuci darah tuh. Mobil Alphardnya 5. Rumahnya kamarnya banyak 17 kali 18. Itu. Kamar itu tuh. Kalau kita nak bertamu pakai nelpon. Tapi ini dia pacak dimakan, ini dia pacak dimakan, ini dia pacak dimakan, dia pacak dimakan. Apa yang dimakan? Air putih itulah. Kita mulai dari mumbang durian sampai ke durian busuk. Tertampung di perut kita. Tempoyak itu kan durian busuk. Luar biasa. Tidak ada masalah. Ngop itu. Sate apa orang berani? Sate kambing, angkat tangan, bawa sini, so teko lidinya kita punya. Itu, tidak ada masalah. Aman lah itu tuh. Nah kalau hati itu lagi sakit diobati, kajak hiburan. Jadi jangan kita hidup ini perjalanan, bukan perbandingan. Kalau perjalanan hidup dijalani baik, kita tidak ada kelemak beli, ada kelemak beli. Karena kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, gitu. Yang kedua, kalau orang sakit, dokter ngomong, "Woi Pak, Bapak jangan beli goreng di pinggir jalan tuh. Itu minyaknya minyak jelantah, digoreng berulang-ulang. Goreng pakai minyak dewek lah, sekali goreng ganti minyak. Bapak ini kolesterol, gara-gara itulah ini." Gitu. Jadi tahan dulu, jangan makan. Aku hobinya, dok, tahan dulu. Kalau enggak goreng dewek. Begitunya tahan pantangannya, tidak sakit palanya. Turun kolesterolnya tuh. Artinya hati kita, kalau lagi ada masalah, kalau lagi, nah tahan pantangan, berhentilah dulu, nyelot, nyeketer, ngasih chip, nyari ling-ling gacor, kakek-kakek Zeus, tidak usah lah. Tidak ada orang kaya dengan hal-hal yang demikian ini. Ini kita ini kadang-kadang susahnya Republik ini menutup judi online itu. Setiap hari mencapai 1000 link itu muncul. Mana ada orang kaya dengan judi? Jadilah ngupek-ngupek tuh. Nak ngapo milisianu? Apa prestasinya? Kita ndak juga nyalon. Orang ndak nyalon kita. Ngapo terpilih 3 calon itu hebat galo. Tinggal kita pilih. Ngapo? Jangan nyoblos 2 sampai 3. Bahaya. Batal ya pula. Coblos 1. Karena apa? Itu supaya tidak batal maksud saya. Kata-kata. Ini. Kita kadang-kadang jangan sampai seperti kisah ada perempuan 4 kali nikah tapi masih perawan. Konsultasi dengan dokter. Cak mana kata dokter, kau 4 kali nikah masih perawan? Iya dok. Tidak sehat kau nih. Lah ngapo dok? Bukan aku yang dah sehat. Suami kau yang pertama ngapo? Impoten. Oh, kata dokter. Kau nikah lagi yang kedua. Tidak impoten. Tidak. Terus apa masalah? Gay. LGBT. Astagfirullah. Suami ketiga. Kan tidak gay. Tidak impoten. Tidak. Tapi orang parpol. Caleg. Janji terus. Tidak pernah ada realisasi. Oh. Yang keempat. Yang keempat golput. Ngapo? Masuk ke bilik suara itu cuma buka-buka aja. Tidak nyoblos. Jadi jangan golput ya. Bahaya. Nah Bapak Ibu, hati kita ini kalaulah banyak kusutnya dengan hal-hal yang buruk itu bikin kita. Nah kalaulah sakit, dokter ngasih obat. Ini antibiotik 3 kali sehari minum. Ini yang sakit pala tuh, kalau sakit minum, kalau tidak usah. Ini vitamin minum. Nah kalau hati kita lagi sakit, ajak istighfar, ajak sholat tobat. Insya Allah pantangannya kita buang, obatnya kita minum. Insya Allah hati kita nyaman, itu aman kita sholat.
Inilah tugas kita untuk membersihkan hati itu. Nabi aja sebelum berangkat tuh masih dibedah hatinya, membuang sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang sombong. Kita nih kadang-kadang, ya salam. Luar biasa. Makanya kadang-kadang kita nih galak digiring ke opini-opini yang sesat. Saya nonton live-nya Dokter Ponela yang yang dari Padang itu. Ada orang bertanya, Ustazah, ngapa kitanya makin kuat beriman, makin banyak ujian? Nah, itu kan pertanyaan yang menyesatkan. Beriman atau tidak beriman kita, ujian tidak pernah putus. Macam-macam. Taruhlah kita ngapir. Apa tidak ada ujian? Banyak ujiannya. Makin taat kita, makin kuat ujian. Kata siapa? Allah sudah ukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu penggiringan opini. Ngapo orang Islam nih banyak yang miskin-miskin? Kata siapa? Islam itu punya sifat tawadu. Tidak boleh sombong, tidak boleh riya. Ada di antara umat Islam di Bengkulu ini tiap bulan dia memberangkatkan orang umroh. Tapi dia tidak posting status. Ada yang tiap masjid dia sumbangkan, bangun masjid. Ada dulu Pendi Lalang Biana tuh tiap tahun diberangkatkannya haji, belum waiting list itu. Dari duitnya pribadi, tidak adanya posting status. Nah kita baru kayo dikit, ya Allah, gula ikan pelus pakai live, pelus guys. Apa sekedar ikan pelus sudah diposting. Ini kadang-kadang ada, maaf ngomong, saya pernah tegur kawan-kawan pembimbing umroh tuh, sedang tawaf itu di live-kannya. Kita sedang tawaf bro, guys, ini saya mendampingi jamaah. Sedang tawaf itu sama dengan sholat, tidak boleh ada aktivitas lain. Kelak dulu yang pakai satang, netong, sisa apa kata orang model-model ini. Tidak boleh. Baru umroh sekali, sio-sio kita model-model ini ibadah. Ini yang kita orang tiap bulan umroh ke situ tidak tahu dan itu orang Islam. Jadi jangan kita digiring opini yang demikian. Nah untuk itu kita benahi dulu sholat kita. Bukan masalah tua, bukan masalah muda, bukan masalah sehat, masalah sakit. Terakhir saya kutip satu kisah. Zaman tabi'in. Ada orang Islam berjalan. Dipanggil, bro, oi, kata yang dipanggilnya. Kemana? Jalan. Aku ikut. Kau siapa? Ya kenalan. Kenalan. Yang Islam tuh nyebut nama. Yang manggil bro-bro itu ngomong setan. Namu kau setan? Bukan, aku memang setan. Lah. Nak kemana? Ya kawan aja. Bukan. Kawan. Diikutinya. Pas zuhur, orang Islam ini tidak semayang. Setan memang tidak semayang. Pas asar, orang Islam tidak semayang. Setan memang tidak semayang. Maghrib tidak semayang. Isya tidak semayang. Begitu subuh tidak semayang, kata setan itu pergi. Oi, kata Islam, kemana? Pergi. Kata. Ngapa? Ya, aku pikir kau ini muslim. Rupanya lebih setan dari setan. Ya, ngapa cak itu? Aku pikir kau tidak zuhur, kau jamakkan di kasar. Kasarkan di asar. Tidak juga. Aku pikir kau tidak maghrib, jamak takhirkan di isya. Tidak juga. Nah subuh tadi juga tidak ada. Nah terus apa kaitan dengan kau? Oh kau tahu dah. Ngapa kami terusir dari surga itu? Karena Allah perintahkan usjudu li Adam. Sujud pada Adam. Fasajadu illa iblis. Seluruhnya sujud. Kami tidak mau. Gara-gara salah satu itulah kesalahan kami. Disuruh sujud dengan Adam, kami tidak enggak. Allah murka, Allah laknat kami, diusir dari surga dan vonis kami sudah di neraka. Satu itulah kesalahan kami. Nah yang kau 5 kali sehari semalam nyengir baik, lebih dari setan kau nih. Kata setan. Itu cerita dulu. Kalau kini memang kita bosnya setan, cuma lagi ini kondisi kita. Mari kita benahi. Isra Mi'raj ini bukan masalah cerita-cerita, tapi bagaimana kita membenahi sholat kita. Insyaallah sebentar lagi kita Ramadan. Sekarang ini Sa'ban. Pelatihan bagaimana kita untuk supaya memperbanyak ibadah, karena ada doa khusus dari Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Saya pikir demikian. 1 jam dari penyampaian, mohon maaf. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah wa kullu